Shalom semua, welcome back to Iktus Digital Service. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau di dalam kekristenan itu terdapat satu slogan yang sangat terkenal, yaitu kebenaran yang memerdekakan. Nah, tapi konsep kebenaran yang memerdekakan itu harus kita aplikasikan seperti apa? Dan kita mengaplikasikannya kepada siapa? Nah, pada bulan ini Iktus akan mencoba membahas kemerdekaan tersebut dalam tema Liberating the Others. Dan pada minggu ini juga kita akan membahas mengenai topik Liberating the Poor yang akan dibawakan oleh saudara kita, yaitu Kak Hari. Nah, sebelum membahas mengenai Liberating the Poor, aku mau kasih tahu dulu nih, selain Iktus Digital Service, kita juga punya konten lain, yaitu IDD, yaitu Iktus Daily Devotion, yang berisi renungan yang diisi oleh mahasiswa S1 Teologi STT Ekumene. Dan juga IDC atau Iktus Digital Content yang berupa webinar atau bedah buku yang diadakan setiap bulannya. Nah, jangan lupa pada bulan ini tanggal 14 April kita akan mengadakan webinar yang berjudul Pengantar Spiritualitas Seksualitas yang akan dibawakan oleh Dr. Stefanus Haryono. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa cek link di deskripsi atau follow juga IG kita di @iktus.community. Oke, terima kasih. Selamat beribadah. Shalom teman-teman. Mari persiapkan hatimu, pikiranmu. Kita mau sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari sadari dan akui di hadapannya bahwa setiap kehidupan kita adalah milik Dia yang abadi. Ku tahu hidupku milikmu. Ku tahu nafasku darimu. Ku tahu semua karena kasihmu. Ku ada untukmu. Ku tahu hidupku milikmu. Yes, benar Tuhan. Ku tahu
Shalom teman-teman. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk hari ini, hari yang indah. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau berbicara bagi kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Teman-teman tahu ya, kemiskinan itu merupakan fenomena yang terjadi hampir di semua negara yang sedang berkembang, seperti kemiskinan yang terjadi di negara kita Indonesia. Kemiskinan ini muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemiskinan itu artinya yang pertama tidak berharta, yang kedua itu serba kekurangan, artinya itu berpenghasilan yang rendah. Nah, saya memiliki 4 jenis kemiskinan yang saya baca ya di artikel. Yang pertama itu kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut itu artinya terjadi pada keluarga atau suatu individu yang tidak memiliki penghasilan. Ya, contohnya dalam keluarga yang tidak mampu. Yang kedua, itu adalah kemiskinan yang relatif. Kemiskinan yang relatif ini terjadi karena pengaruh pembangunan yang tidak merata. Contoh ya, masyarakat pengangguran karena kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Yang ketiga, itu adalah kemiskinan kultural. Apa itu kemiskinan kultural? Terjadi karena individu tersebut tidak ingin memperbaiki taraf hidupnya. Contohnya, seperti orang-orang yang tidak mau mengupgrade dirinya, mengupgrade skillnya untuk mendapatkan pekerjaan. Dia susah, makanya dia menjadi miskin. Dan yang keempat, kemiskinan struktural. Terjadi karena struktur sosial. Itu seperti orang-orang di daerah, ya. Di daerah mereka itu memiliki tempat-tempat yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan penghasilan. Tetapi masyarakat di daerah tersebut yang memiliki kekayaan alam yang dapat diolah menjadi penghasilan, mereka tidak mendapatkan pekerjaan. Padahal orang asli daerah itu sendiri. Jadi yang pertama adalah kemiskinan absolut, yang kedua adalah relatif, yang ketiga adalah kultural, yang keempat adalah struktural. Nah, keempat kemiskinan ini bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak baik, seperti kejahatan ya. Yang pertama itu ada 4 poin. Yang pertama itu meningkatnya kriminalitas di suatu daerah. Hal ini dikarenakan masyarakat miskin akan cenderung memenuhi kebutuhan pokoknya dengan menggunakan cara apapun, dengan cara kejahatan. Ya, mereka bisa melakukannya dengan penipuan, dengan pencurian, dengan perampokan, bahkan parahnya dengan pembunuhan. Itu meningkatnya kriminalitas. Yang kedua, angka kematian itu meningkat. Kenapa? Karena masyarakat miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, akan kesulitan untuk mendapatkan akses kesehatan untuk dirinya sendiri, bahkan untuk keluarganya. Nah, akses kesehatan ini sulit tersebut dapat menyebabkan angka kematian suatu penduduk menjadi meningkat, terutama angka kematian masyarakat miskin. Kenapa? Karena mau mereka pergi ke rumah sakit ya untuk menyembuhkan diri mereka yang sedang sakit, kalau mereka nggak punya uang, nggak punya pendapatan, mereka kesulitan akan kebutuhan pokoknya, makanya bisa mengakibatkan kematian, dan kematian itu meningkat. Yang ketiga itu akses mendapatkan pendidikan tertutup. Kenapa? Karena di negara-negara berkembang seperti negara kita Indonesia, itu biaya pendidikannya harus dibayar secara individu. Dan biayanya itu tinggi. Sehingga hal tersebut menutup akses masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan. Ya, padahal salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan, sehingga akses pendidikan yang tertutup
dapat memperparah kondisi kemiskinan yang ada di suatu daerah maupun negara. Dan yang keempat, meningkatnya angka pengangguran. Mengapa? Karena ketika masyarakat yang miskin ini kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak, otomatis mereka itu jenjang pendidikannya tidak tinggi, sehingga mereka menjadi kesulitan untuk mencari pekerjaan. Mereka kesulitan untuk mencari pekerjaan. Nah, hal tersebutlah yang dapat memicu meningkatnya angka pengangguran. Bagaimana kekristenan memandang masalah tentang kemiskinan ini? Ya. Karena kemiskinan ini tidak dapat dihindari. Dalam kekristenan pun ada orang yang miskin, ya, orang-orang Kristen yang miskin. Dalam Alkitab juga dibahas tentang kemiskinan ada. Tapi bagaimana cara pandang Alkitab melihat masalah kemiskinan ini? Masalah kemiskinan ini adalah bagian dari tanggung jawab moral dan iman orang Kristen kepada masyarakat, sekaligus kepada Tuhan yang memberikan hidup ini. Jadi orang Kristen itu perlu mengerti tentang Alkitab, sehingga dia mengetahui bagaimana cara dia menyelesaikan kemiskinan yang dialami oleh orang lain. Bukan hanya orang-orang Kristen yang miskin, siapapun yang bukan beragama Kristen, kamu bisa menyelesaikan masalah dengan membantu dan menolong dia. Nah, ada satu pandangan teologi yang dapat menjawab tentang masalah kemiskinan ini, yaitu teologi pembebasan. Nah, teologi pembebasan itu diciptakan oleh suatu pandangan dari teolog yang bernama Gustavo Gutierrez, ya. Dia tinggal di negara Peru. Jadi dia adalah seorang teolog Peru dan imam Dominikan, dan dianggap sebagai pendiri teologi pembebasan. Nah, apa itu teologi pembebasan? Teologi pembebasan adalah suatu pemikiran teologis yang muncul di Amerika Latin, tempatnya Gutierrez, dan negara-negara dunia ketiga, sekaligus merupakan suatu pendekatan baru yang radikal terhadap tugas teologi, di mana titik tolaknya mengacu pada pengalaman kaum miskin dan perjuangan mereka untuk pembebasan. Nah, teologi pembebasan muncul di tengah keprihatinan gereja-gereja di Amerika Latin terhadap kondisi nyata masyarakat yang mereka alami, ya. Masyarakat di Amerika Latin itu merindukan kehidupan yang lebih baik. Mengapa? Karena salah satu penyebabnya adalah upaya-upaya tersebut belum menyentuh akar penyebab dari kemiskinan itu. Penyebab bukan sekedar hanya faktor-faktor ekonomi, tetapi terkait juga dengan faktor struktur sosial yang ada, di mana kehidupan ekonomi masyarakat ini dikuasai oleh golongan elit. Nah, teman-teman, sedikit saja saya menyinggung tentang teologi pembebasan karena waktu saya di sini hanya singkat. Nah, kita harus berpikir, apakah di negara kita ini ada keadaan yang seperti ini? Tentu ada. Nah, menjadi PR buat kita, orang-orang Kristen dalam kekristenan ini, untuk melihat, mempedulikan masalah nyata ini. Karena kasihan mereka, orang-orang miskin, orang-orang yang tertindas. Ya, saya mau bertanya kepada saudara, ya, bagaimana sikap saudara, ya, sebagai orang Kristen di Indonesia melihat keadaan seperti ini yang terjadi di daerah kita, di negara kita. Nah, kebanyakan yang saya lihat melalui pengalaman saya, yaitu gereja itu bersikap pasif. Kekristenan itu pasif terhadap orang-orang miskin, orang-orang yang ditindas. Bukan saya menggeneralisasi, enggak. Tetapi banyak, bukan semua, banyak yang pasif. Harusnya gereja itu menjadi aktif. Kekristenan itu aktif terhadap masalah-masalah sosial seperti ini, tentang kemiskinan. Nah, kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di mana kehadiran Yesus itu
membawa kerajaan Allah. Ya, Yesus hadir membawa kerajaan Allah dan juga menghadirkan dalam kerajaan Allah itu menghadirkan kasih, pendamaian, keselamatan, keadilan, keutuhan, pembebasan, kemerdekaan, kesetaraan. Banyak hal yang dibawa oleh Yesus. Kehadiran kerajaan Allah, banyak hal. Nah, coba teman-teman buka Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Ya, saya baca ya. Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Di Lukas 4 ini jelas bahwa ya, Yesus mengatakan, kutipan dari Yesaya 61 ayat 1 ini tentang menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Berarti Yesus itu mempedulikan orang-orang miskin. Yesus itu memperhatikan. Ya, kalau saya baca Injil memang Yesus memperhatikan kaum-kaum marginal. Apalagi di Lukas, kaum marginal itu sering disinggung. Ya. Nah, dari Injil ini harusnya kita dapat belajar bagaimana kehidupan Yesus itu begitu melekat, begitu dekat dengan orang-orang miskin, orang-orang yang tertindas, kaum marginal. Dia menolong, dia membantu, dia mengasihi. Ya, saya juga memperhatikan kehidupan Yesus ini terlalu dekat dengan mereka, orang-orang miskin. Ya, coba teman-teman perhatikan, pelayanan Yesus kebanyakan itu melayani siapa? Kebanyakan orang-orang miskin. Memang Tuhan tidak memandang dan tidak berdiri di salah satu pihak, ya, golongan bawah. Tidak, semua golongan Yesus ada. Yesus bersama dengan mereka tanpa berpihak kepada golongan manapun. Tetapi di dalam Alkitab juga golongan-golongan miskin itu banyak peristiwanya, kejadiannya di mana Yesus melayani mereka, membantu mereka, menolong mereka. Ya. Jadi kita coba lihat kehidupan Yesus dalam Injil. Teman-teman melihat, teman-teman belajar, ya, apa yang dia ajarkan, apa yang dia teladankan, itu teman-teman perhatikan dan teman-teman mencontohi, karena teman-teman itu Kristen kan. Kalau bukan Kristen ya entah dia bisa belajar dari manapun. Tetapi kalau Kristen ya ikuti Yesus. Walaupun orang-orang di luar non-Kristen saja bisa memanusiakan manusia, lah kalau kita Kristen kenapa kita nggak bisa? Harus dong kita. Malah Yesus Tuhan kita saja mengajarkan hal untuk peduli kepada sesama, mengasihi sesama, apalagi orang-orang miskin, kaum-kaum marginal. Ya. Nah, menurut teologi pembebasan ini, kitab suci Perjanjian Baru itu peduli terhadap orang-orang miskin. Teman-teman bisa melihat di Galatia 2 ayat 10, Yakobus 2 ayat 15 sampai 16, 1 Yohanes 3 ayat 17. Teman-teman bisa baca di rumah tentang ini. Jadi ketika teman-teman memiliki orang-orang di sekitar yang susah, tolonglah mereka. Mereka itu tidak meminta mereka lahir untuk keadaan seperti itu. Tetapi karena mereka sudah terlahir seperti itu, yang tidak memiliki berkesempatan seperti kita lahir berkecukupan atau lahir berkelebihan, kalau kita ada, kita berikanlah kepada mereka, bantulah mereka. Ya, seperti teologi pembebasan ini, yang ini kan terjadi di Amerika Latin, kita bawa teologi pembebasan ini di Indonesia. Kita bisa mengkontekstualisasi teologi pembebasan dalam kehidupan masyarakat miskin yang ada di Indonesia, ya. Jadi jangan hanya gereja mementingkan pelayanannya, ya, entertainment dalam gereja. Gereja siapa lebih bagus, siapa lebih modern. Tetapi cobalah gereja itu sadar bahwa di luar sana masih ada orang-orang susah yang walaupun bukan bersinode atau bergereja di gereja kamu, ya,
kamu tolong dia. Kalaupun dia bukan orang Kristen, tolong juga dia. Ada gereja-gereja yang susah pun di daerah kamu bantu. Jangan kamu cuman bersaing di kota, di ibu kota apalagi. Kamu tolong uang dalam gereja, pelayanan, bantu. Agar apa? Pelayanan Tuhan di daerah-daerah lebih diperluas. Dan di daerah-daerah itu, gereja-gereja di daerah itu bisa menolong jemaat-jemaat mereka yang susah. Nah, saya punya cerita ya. Saya punya cerita. Saya ini pernah menjadi seorang pelayan di suatu restoran. Mendadak juga karena teman saya memiliki restoran ya. Nah, ketika itu banyak sekali pelanggan. Itu malam Natal tanggal 24. Banyak sekali pelanggan. Nah, saya ada di situ, dia minta tolong. Nah, saya mau aja. Ayo, saya mau bantu. Karena mereka kekurangan orang kerja juga. Nah, ketika saya membantu melayani orang-orang yang pelanggan-pelanggan yang mau makan, saya otomatis jadi orang kerja ya, pelayan, waiters. Nah, saya bekerja, kan ada bagian yang mencatat-catat makan apa yang mau dipesan, ada yang melayani membawa makanan, ada yang membuat minuman dan lain sebagainya. Nah, saya semua saya lakukan karena saking kurangnya pengerja ya, pelayan. Nah, di situ ketika saya melayani mereka, padahal mereka malam Natal itu biasanya orang Kristen ada gereja. Dan besoknya Natal mereka gereja lagi. Nah, kebanyakan ini restoran Chinese food ya. Nah, Chinese food ini ya otomatis di dalam orang-orang Kristen yang makan. Karena kan ada babi ya. Nah, ketika saya melayani mereka, mereka tidak sabaran. Mereka memesan makanan dan suka marah-marah. Kenapa ini makanan lama sekali? Kenapa minuman saya belum sampai? Kenapa saya pesan nasi goreng tapi mie saya belum sampai? Kenapa mie saya udah sampai, nasi goreng saya yang udah lebih dulu pesen nggak sampai? Marah-marah pelayannya, padahal pelayannya bukan salah pelayannya, karena antriannya itu padat. Ya, banyak orang yang memesan. Aduh, saya pusing. Ini ada ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda yang suka marah-marah, bahkan bentak-bentak, bahkan sampai mukanya kesel. Ya, padahal mereka habis ibadah atau besoknya mereka beribadah. Mentang-mentang mereka memandang ini pelayan mungkin orang yang susah ya, yang mereka bekerja sekedar untuk kecukupan mereka, kebutuhan hidup mereka. Bahkan kehidupan mereka sebagai pelayan itu mungkin tidak sampai dicukup, bahkan bisa saja berkekurangan. Nah, mereka memandang remeh, memandang remeh orang-orang seperti ini. Itu kurang ajar. Teman-teman jangan jadi orang Kristen yang kurang ajar ya. Jangan jadi orang-orang Kristen yang brengsek. Tuhan kamu, Kristus Yesus, mengajarkan untuk rendah hati, untuk mengasihi, ya, untuk kamu memperdulikan orang lain. Kamu jaga perasaan orang. Nah, di saat ada orang-orang susah, orang-orang miskin, orang-orang yang tertindas, kamu bela. Kamu jangan pasif, ya. Ya, dengan demikian firman Tuhan yang akan saya sampaikan, teman-teman sebagai orang Kristen melihat ada kemiskinan, ada kesenjangan sosial, ada ketidakadilan yang mengakibatkan hal itu, teman-teman jangan diam. Teman-teman itu maksudnya jangan diam dan tidak memperdulikan. Oke, mungkin teman-teman belum ada apa-apa untuk membantu, tapi teman-teman bisa diam dan memperdulikan. Dengan kemampuan apa yang bisa teman-teman bantu. Ataupun dalam doa saja bantu, ya. Jangan sampai tidak peduli. Ingat, Kristus datang untuk membawa keadilan, untuk membawa pembebasan bagi mereka yang belum bebas dalam hal ekonomi. Kita yang berkelebihan, yang dipercayakan Tuhan berkat, kita membawa kebebasan bagi mereka, kaum-kaum yang tertindas, kaum marginal. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami telah belajar tentang liberating the poor. Nah, kami menyadari bahwa
salah satu tugas kami sebagai orang Kristen dalam kekristenan itu adalah mempedulikan kaum-kaum marginal. Sebagaimana Engkau, Kristus Yesus, telah hadir, datang membawa pembebasan bagi mereka, orang-orang yang tertindas, maka kami belajar daripadamu. Kami juga harus hadir, menghadirkan ya kehidupanmu dalam mereka, orang-orang yang tertindas, agar mereka bisa kami tolong, kami bantu, dan mereka akan merasakan dan melihat kehadiranmu dalam kehidupan mereka. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.